Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Syamsuri MSI selaku dosen pengampu mata kuliah teori peluang. Pada kesempatan kali ini, saya Siti Nurhaliza dengan NIM 222521144 dari kelas 4C akan menjelaskan isi dari peta konsep yang telah saya buat pada pertemuan 4, di mana pada peta konsep tersebut berisi materi tentang bab 3, yaitu peluang bersyarat. Nah, pada peluang bersyarat ini, pertama kali yang dibahas adalah definisinya, di mana definisi dari peluang bersyarat sendiri yaitu peluang terjadinya suatu kejadian A jika diketahui bahwa kejadian B terjadi. Nah, biasa dinotasikan dengan P dalam kurung A garis B. Nah, ini dibacanya peluang A bersyarat B atau peluang A jika diketahui B. Peluang A jika diketahui B. Nah, jika PB-nya ini jika peluang B-nya ini lebih besar dari 0, maka peluang A bersyarat B sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang B. Nah, di sini ada teoremanya. Misalkan S ini merupakan ruang sampel dari suatu percobaan dan B ini merupakan suatu kejadian dengan PB-nya ini lebih besar sama dengan 0. Maka yang pertama, untuk setiap kejadian A berlaku 0 lebih besar sama dengan peluang A bersyarat B lebih besar sama dengan 1. Nah, yang keduanya ini peluang S bersyarat B sama dengan 1. Kemudian yang terakhir, jika A1, A2, dan seterusnya anggota F kejadian, dan saling lepas, maka ini PU sama dengan AI, peluang U dengan I sama dengan 1 dari AI jika diketahui B, ini sama dengan sigma dengan I-nya sama dengan 1 dikalikan dengan peluang AI jika diketahui K. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, kita simak ilustrasi berikut. Di sini kita misalkan ada panitia lomba Olimpiade Matematika, membutuhkan personel untuk mengantar surat undangan. Nah, jumlah personel yang bertugas untuk mengantarkan surat undangan ini terdiri atas 12 orang mahasiswa laki-laki dan 8 orang mahasiswa perempuan. Nah, di antara 12 orang laki-laki tersebut terdapat 4 mahasiswa senior dan 8 mahasiswa junior. Sedangkan untuk 8 mahasiswa perempuan tadi, diantaranya ada 5 senior dan ada 3 mahasiswa junior. Nah, untuk lebih mudah menjawab ilustrasi tersebut, dapat kita ubah menjadi ke dalam bentuk tabel. Nah, tabelnya itu berisikan laki-laki, perempuan. Nah, tadi mahasiswa laki-laki yang termasuk mahasiswa senior ada 4 orang, yang termasuk mahasiswa juniornya ada 8 orang. Sedangkan untuk perempuan terdiri dari 5 mahasiswa senior dan 3 mahasiswa junior. Di sini kita misalkan L, W, N, dan J ini menyatakan mahasiswa laki-laki, perempuan, senior, dan junior. Maka dari sini kita dapat memperoleh bahwa peluang yang mengantar surat tersebut adalah mahasiswa laki-laki, yaitu 12/20. Nah, 12/20 ini dapat dari mana? 12-nya itu merupakan jumlah keseluruhan mahasiswa laki-laki, yaitu ini nih, 8 ditambah 4. Kemudian ini 20-nya ini merupakan jumlah seluruh mahasiswanya, 4 tambah 5 ditambah 8 ditambah 3 sama dengan 20. Jadi peluang yang mengantarkan surat tersebut adalah laki-laki adalah 12/20. Nah, untuk
peluang yang mengantarkan surat tersebut adalah mahasiswa perempuan, yaitu sama dengan 8/20. Nah, 8/20-nya ini dapat dari mana? 8-nya ini kita dapat dari jumlah mahasiswa perempuannya, yaitu 5 tambah 3, ada 8. Nah, 20-nya ini dari total keseluruhan jumlah mahasiswa. Kemudian di sini kita dapat mengetahui juga peluang yang mengantarkan surat adalah mahasiswa senior, yaitu 9/20. Nah, di sini kita lihat mahasiswa seniornya ada 4. Terus yang perempuannya ada 5, berarti 4 tambah 5 sama dengan 9. Maka di sini 9. Nah, 20-nya ini adalah jumlah keseluruhan mahasiswanya. Sedangkan untuk peluang yang mengantarkan surat adalah mahasiswa junior, yaitu ada 11/20. Nah, 11/20-nya ini didapat dari sini. Ada 8 mahasiswa junior dari laki-laki dan 3 mahasiswa junior perempuan. Kemudian di sini kita juga dapat memperoleh peluang yang mengantarkan surat tersebut adalah laki-laki dan dia adalah mahasiswa senior, yaitu peluangnya 4/20. Nah, 4/20-nya ini dari mana? 4-nya ini kita lihat di tabel mahasiswa laki-laki dan senior. Berarti di sini 4. Nah, 20-nya ini adalah jumlah keseluruhan mahasiswanya. Kemudian sama halnya dengan peluang yang mengantarkan surat adalah laki-laki dan dia termasuk ke dalam mahasiswa junior. Laki-laki mahasiswa junior nih berarti ada 8. Nah, jumlah keseluruhannya kan ada 20, berarti peluangnya adalah 8/20. Kemudian peluang yang mengantarkan suratnya ini adalah mahasiswa perempuan dan dia termasuk ke dalam mahasiswa senior ada 5/20. 5-nya itu di sini kita dapat dari sini di mana mahasiswa seniornya itu ada 5 yang perempuan. Kemudian yang terakhir kita dapat mengetahui juga peluang yang mengantarkan surat adalah wanita dan dia termasuk ke dalam mahasiswa junior, yaitu ada yaitu peluangnya 3/20. 3-nya itu dari sini nih perempuan dan dia termasuk ke junior. 20-nya ini dari total keseluruhan mahasiswa. Nah, jika ada tambahan peluang bahwa orang tersebut adalah laki-laki, maka peluang dia adalah laki-laki dengan syarat laki-lakinya tersebut merupakan mahasiswa senior ada 4/9. Nah, 4/9-nya ini dari mana? 4-nya ini dari sini nih, dari si jumlah mahasiswa laki-laki yang termasuk ke dalam mahasiswa senior. Nah, 9-nya ini dari jumlah mahasiswa seniornya, 4 tambah 5, ada 9. Nah, namun peluang tersebut yang ini juga dapat dihitung dengan cara peluang L bersyarat G sama dengan peluang L irisan G dibagi dengan peluang G, di mana peluang peluang L dengan syarat G ini sama dengan 4/20. G-nya ini total keseluruhan mahasiswa, L-nya ini laki-laki, berarti laki-laki dan dia mahasiswa junior, berarti 4/20 dibagi dengan peluang keseluruhannya, di mana 9 ini keseluruhan dari mahasiswa seniornya dan 20 ini merupakan keseluruhan dari semua mahasiswa. Jadi didapat yaitu peluangnya 4/9. Nah, bisa dengan cara langsung ataupun kita bisa menggunakan rumus yang ini. Jadi dengan adanya tambahan informasi bahwa yang datang mengantarkan surat adalah mahasiswa senior, maka peluang datangnya laki-laki ini berubah. Jadi yang awalnya peluang laki-lakinya itu 12/20 atau 0,6 menjadi peluang dengan syarat yang mengantarkan surat adalah mahasiswa laki-laki dan dia adalah mahasiswa laki-laki dan dia adalah mahasiswa senior adalah 4/9 atau 0,44. Nah, begitu pula dengan adanya tambahan informasi bahwa yang datang mengantarkan surat adalah mahasiswa senior, maka peluang datangnya perempuan berubah juga menjadi yang tadinya peluang perempuannya itu ada 8/20, yang ini, bukan peluang perempuan. Nah, yang ini tadi nih berubah menjadi peluang dia mahasiswa perempuan yang termasuk ke dalam mahasiswa senior, yaitu jadi 5/9 atau 0,55. Kemudian, pembahasan yang kedua pada peluang bersyarat ini yaitu
ada hukum penggandaan atau law of multiplication. Nah, dari hubungan yang tadi, yang peluang A dengan syarat B sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang B, dan peluang B bersyarat A sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang A. Nah, ini diperoleh dua cara untuk menentukan peluang A irisan B, yaitu cara yang pertama, yaitu peluang A irisan B sama dengan peluang B dikalikan dengan peluang A bersyarat B, dan peluang A irisan B sama dengan peluang A dikalikan peluang B irisan A. Nah, formula tersebut dinamakan hukum penggandaan atau perkalian. Nah, teoremanya itu ada teorema 3.2 yang ini. Dalam hukum penggandaan peluang, jika peluang A1 irisan A2 irisan seterusnya sampai A N-1 lebih besar dari 0, maka peluang A1 irisan A2 irisan seterusnya sama dengan peluang A1 dikalikan dengan peluang A2 bersyarat A1 dikalikan dengan peluang A3 bersyarat A1 irisan A2 dan seterusnya sampai peluang A irisan sampai peluang AN bersyarat A1 irisan A2 irisan titik-titik sampai seterusnya irisan AN-1. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak pembahasan yang berikut ini. Untuk memahaminya, kita perhatikan ilustrasi berikut. Si A akan memilih sebuah mata kuliah dari mata kuliah pilihan dari dua alternatif, yaitu memilih matematika dengan peluangnya 0,6, ekonomi dengan peluangnya 0,4, dan ekonomi dengan peluangnya 0,4. Nah, jika ia memilih mata kuliah matematika, maka peluang ia akan lulus nih. Peluang ia akan lulusnya adalah 0,6. Nah, jika ia memilih mata kuliah ekonomi, maka peluang ia akan lulus adalah 0,8. Di sini kita akan menentukan peluang ia lulus matematika dan juga peluang ia tidak lulus ekonomi. Di sini kita misalkan M ini si A memilih MK pilihan matematika, dan L-nya ini si A ini lulus MK pilihannya. Nah, di sini dapat kita ketahui peluang jika dia lulus dalam memilih MK pilihannya matematika sama dengan peluang dia memilih mata kuliah matematika dikalikan dengan peluang dari dia peluang dia lulus dengan syarat dia memilih mata kuliah pilihannya adalah matematika. Tadi jika dia peluang dia mengambil mata kuliahnya matematika itu ada 0,6. Nah, peluang dianya ini lulus mengambil mata kuliah matematika ada 0,6 juga. Yang tadi nih. Yang ini nih. Peluang dia akan lulus dia akan lulus adalah 0,6. Terus peluang dia lulus memilih matematika 0,6. Maka peluang si A ini lulus mata kuliah matematikanya ini adalah 0,36. Nah, kemudian yang kedua, peluang jika dia tidak lulus mata kuliah ekonomi. Berarti di sini peluang L komplement irisan E, ini tuh L komplement itu tidak lulus. Dan E ini ekonomi, sama dengan peluang dia memilih mata kuliah ekonomi dikalikan dengan peluang dia tidak lulus dengan syarat dia memilih matematika. Maka sama dengan peluang dia memilih ekonomi dikalikan dengan 1 dikurangi dengan peluang L bersyarat M. Sama dengan 0,4. 0,4 ini tadi peluang ekonomi dia memilih ekonomi dikalikan dengan 1 dikurangi 0,2. Nah, 0,2-nya ini peluang dia tidak lulus. Nah, sama dengan
0,3, maka peluang si A ini tidak lulus mata kuliah ekonomi adalah 0,32. Lanjut, pembahasan yang ketiga pada peluang bersyarat ini ada hukum peluang total atau law of total probability. Ini ketika kita menyelesaikan permasalahan suatu peluang, terkadang tidak mungkin untuk menentukan secara langsung dari suatu kejadian A. Akan tetapi hanya bisa menentukan peluang A jika diketahui B dan peluang A jika diketahui B komplement. Untuk kasus seperti ini, kita bisa menggunakan teorema 3.3, di mana teorema 3.3 ini berbunyi, misalkan B ini adalah suatu kejadian dengan peluang B lebih besar dari 0 dan peluang B komplement lebih besar dari 0. Maka untuk sembarang kejadian A, berlaku peluang A sama dengan peluang A bersyarat B dikalikan dengan peluang B ditambah peluang A bersyarat B komplement dikalikan dengan B komplement. Kemudian jika B1, B2 dan seterusnya sampai Bn ini merupakan partisi lepas dari S dengan PB peluang BI-nya ini lebih besar dari 0 untuk semua I-nya ini sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N, maka sembarang kejadian A ini memiliki peluang A sama dengan sigma dengan batasan I-nya sama dengan 1 dikalikan dengan peluang A bersyarat B1 dikalikan dengan peluang B1. Nah, di sini ada ilustrasinya. Di sini ada diketahui ada 3 buah metode training, yaitu M1, M2, dan M3. Dipergunakan untuk mentraining siswa dalam berhitung. Diketahui bahwa 20% siswa ini mengikuti training M1, 30%-nya ini mengikuti training M2, 50%-nya mengikuti training M3. Kemudian diketahui juga bahwa 4% mahasiswa ini mengikuti training M1-nya ini gagal. Dan diketahui pula 2% mahasiswa yang mengikuti training M2 ini gagal juga. Serta 1% mahasiswa yang mengikuti training M3 gagal. Nah, jika dipilih secara acak seorang siswa yang mengikuti training tersebut, tentukan peluang bahwa siswa tersebut gagal. Tentukan bahwa peluang siswa tersebut gagal. Di sini kita misalkan dengan G ini merupakan kejadian terpilihnya siswa yang gagal dalam mengikuti training. Nah, berarti peluang dari G ini sama dengan peluang M1 atau training 1 dikalikan dengan peluang G bersyarat M1 ditambah dengan peluang M2 dikalikan dengan peluang G jika diketahui M2 ditambah dengan peluang M3 dikalikan dengan peluang G jika diketahui M3. Nah, peluang M1-nya ini ada 0,2. Nah, 0,2-nya ini dari mana? Dari sini. Sebentar. Nih, 0,2-nya ini dari 20%. 20% itu kan 0,2, berarti 0,2 dikalikan 0,04. Nah, 0,04 ini dari mana? Dari sini nih, 4% siswa yang mengikuti training M1-nya ini gagal. Nah, kemudian di sini ada peluang M2. Peluang M2-nya ini 0,3. 0,3 dari mana? Dari sini, dari 30%. Sama dengan 0,3 dikalikan 0,02. Nah, 0,02-nya ini dari mana? Dari sini nih, 2% siswa mengikuti training M2 ini gagal. Kemudian ditambah dengan peluang M3, 0,5. Ini nih, yang ini, 50% mahasiswa yang mengikuti training M3. Kemudian dikalikan dengan 0,01. Nah, 0,01-nya ini dari yang 1% siswa ini gagal mengikuti training M3. Maka peluang G-nya ini sama dengan 0,019 atau 1,9%. Jadi peluang kejadian terpilihnya siswa yang gagal dalam mengikuti training ini ada 1,9%. Kemudian pembahasan yang terakhir dari materi peluang bersyarat ini ada kebebasan atau independence.
Yang mana di sini misalkan A dan B adalah dua kejadian dengan peluang A ini lebih besar dari 0 dan peluang B-nya juga lebih besar dari 0. Pada umumnya ini terjadi atau tidaknya kejadian B ini akan mengubah peluang A. Jika diketahui B-nya ini terjadi, maka peluang terjadinya A juga akan berubah dan peluang A ini menjadi peluang A jika diketahui B untuk kasus tertentu. Nah, terjadinya B ini tidak akan mempengaruhi peluang A, yaitu di mana peluang A sama dengan peluang A jika diketahui B. Nah, dalam kasus tertentu, eh, dalam kasus yang ini nih, yang tadi kejadian B-nya ini tidak akan mempengaruhi peluang dari A, ini disebut dengan kejadian A dan B adalah saling bebas. Nah, di sini ada teoremanya. Jika A dan B adalah dua kejadian bebas, maka A dan B komplement adalah dua kejadian bebas. A komplement dan B adalah dua kejadian bebas. Terus di sini A komplement dan B komplement adalah dua kejadian bebas. Maka secara umum jika AI, di mana anggotanya satu adalah himpunan kejadian bebas, maka kebebasan masih tetap berlaku. Jika sembarang kejadian A ini diganti dengan A komplement, yaitu peluang B1 irisan B2 irisan B sampai K dikurangi dengan peluang BI serta BI adalah AI atau AI sama dengan J, di mana J-nya ini sama dengan 1, 2, dan K. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, kita lihat materi berikut. Di sini ada ilustrasi, misalkan karyawan satu perusahaan terdiri atas 60% laki-laki dan 40% wanita. Nih, 60% laki-laki, 40%-nya ini wanita. Kemudian sebanyak 70% di antara laki-laki maupun wanita ini berstatus sudah menikah. Nah, untuk keperluan pemberian hadiah dari himpunan karyawan perusahaan, dipilih seorang secara acak. Di sini kita misalkan LW dan LWK dan T ini berturut-turut menyatakan kejadian laki-laki wanita sudah menikah dan belum menikah. Nah, dari sini maka kita dapat ketahui peluang bahwa yang terpilihnya ini adalah karyawan laki-laki adalah 0,6. 0,6 itu dari sini, dari 60% laki-laki. Kemudian peluang yang terpilihnya itu adalah karyawan wanita, yaitu ada 0,4. 0,4 ini dari si 40%-nya ini. Terus peluang karyawan yang terpilih adalah karyawan yang telah menikah adalah 0,7. 0,7 itu dari mana? Dari sini. 70%-nya ini sudah menikah. Kemudian peluang yang terpilih adalah yang belum menikah, yaitu adalah 0,3. Nah, 0,3 itu dari mana? Tadi kan 70%-nya ini kan sudah menikah. Berarti yang belum menikah itu ada 30%. Dapat dari 100% dikurangi dengan 70%. Berarti ada 30%. Berarti peluangnya ini 0,3. Kemudian di sini jika yang terpilih adalah laki-laki dengan syarat dia sudah menikah adalah 0,42. Nah, 0,42 ini dari mana? Dari peluang si laki-lakinya ini dikalikan dengan peluang dia sudah menikah. Tadi kan peluang laki-lakinya ini ada 0,6. Terus peluang yang sudah menikahnya ini ada 0,7. Berarti 0,6 dikalikan dengan 0,7 sama dengan 0,42. Kemudian jika yang terpilihnya adalah karyawan laki-laki dengan syarat dia belum menikah adalah 0,18. Nah, 0,18 ini dapat dari mana? Dapat dari sini. Tadi kan dia laki-laki nih, laki-laki peluangnya kan 0,6. Terus yang belum menikah itu peluangnya 0,3, berarti 0,6 dikalikan 0,3 sama dengan 0,18. Nah, jika yang terpilihnya ini adalah karyawan wanita dan dia sudah menikah adalah 0,8. Ini harusnya bukan 0,8, harusnya ini tadi peluang wanitanya 0,4, terus peluang sudah menikahnya ini 0,7, harusnya ini tuh 0,
0,12. Nah, kemudian jika yang terpilihnya ini adalah wanita, kemudian dia belum menikah, ini 0,16 bukan 0,12. Kan 4 dikalikan 7, berarti sebentar. Berarti peluang jika terpilihnya wanita dan dia sudah menikah itu ini 0,4 dikalikan dengan 0,7 berarti 0,28. Nah, kemudian jika terpilihnya ini adalah karyawan wanita dan dia belum menikah, berarti 0,12 peluangnya dari ini 0,4 dikalikan dengan 0,3. Kemudian misalkan ada tambahan informasi bahwa orang yang terpilih adalah belum menikah, maka peluang bahwa orang tersebut laki-laki adalah peluang L dengan syarat T sama dengan peluang L irisan T sama dengan peluang T sama dengan 0,18 sama dengan 0,3 sama dengan 0,6. Ternyata peluang ini sama dengan peluang yang terpilihnya adalah laki-laki tanpa tambahan informasi bahwa ia belum menikah. Jadi dalam kasus ini peluang dia laki-laki dengan syarat tidak menikah ini sama dengan peluang bahwa yang terpilihnya ini adalah laki-laki, yaitu terpilihnya orang yang belum menikah dan terpilihnya laki-laki adalah dua kejadian bebas. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.